Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah statistika dengan materi analisis korelasi yang beranggotakan pertama Abdullah Iqbal nomor NIM 10218101, yang kedua Vina Ulinuha nomor NIM 10211815, yang ketiga Ifrokul Halakna nomor NIM 10211816, dan yang terakhir Nur Istiqomah nomor NIM 10211824. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian apa itu analisis korelasi. Baik, di sini analisis korelasi merupakan analisis untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam perhitungan korelasi ini akan didapatkan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini tujuannya digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan, kemudian arah hubungan, dan juga hubungan tersebut signifikan atau tidak. Dan dalam SPSS alat analisis korelasi yang banyak digunakan yaitu korelasi product moment atau person correlation, dan yang banyak digunakan untuk menganalisa hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio. Baik, berikut ini saya memberi contoh tentang kasus korelasi product moment. Nah, untuk mengetahui hubungan antara besarnya modal dan pendapatan per bulan beberapa pedagang yang berada di pasar, seorang mahasiswa hukum ekonomi syariah meneliti hal tersebut kepada 10 pedagang yang berada di pasar. Nah, data ini didapatkan dalam ribuan. Jadi, pedagang yang pertama didapat data modalnya 300 dan pendapatan 500.000. Pedagang yang kedua modal 200.000, pendapatan 400.000. Pedagang yang ketiga 400.000, pendapatan 500.000. Pedagang keempat modal 100.000, pendapatan 200.000. Kemudian pedagang yang kelima modal 300.000, pendapatan 600.000. Yang pedagang keenam modal 350.000, pendapatan 400.000. Pedagang yang ketujuh modal 200.000, pendapatan 400.000. Kemudian pedagang yang ke-8 modal 400.000, pendapatan 600.000. Pedagang yang ke-9 modal 100.000, pendapatan 300.000. Dan pedagang yang ke-10 modalnya 150.000 dan pendapatan 250.000. Baik, jadi analisis korelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan, arah hubungan, dan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Dan dari data ini akan dilakukan uji asumsi normalitas dan linearitas. Dan di sini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam SPSS. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk lebih detailnya bagaimana, nanti akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Langkah-langkah yang pertama kita buka SPSS, kemudian di sini kita langsung ke variabel view. Kemudian di name kita ketik X, desimal itu diganti kosong. Di label kita ganti modal, kita isi modal. Model measure itu skill. Di name kedua itu Y. Kemudian desimal kita ganti juga kosong. Modal maksudnya label kita ganti pendapatan. Measure juga sama, kita ganti skill. Kemudian data view, klik data view. Kemudian di sini jika sudah ada data maka kita tinggal copy paste. Di sini sudah ada data di Excel.
sebenarnya, tapi di sini nggak muncul, mohon maaf. Nanti saya akan copy, kemudian langsung saya akan pastekan di SPSS ini. Oke, kita pastekan. Nah itu, kemudian ganti yang Y. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah itu, setelah itu kita klik analis, kita pilih korelate, pilih bivariate. Nah di sini nanti akan muncul hasilnya dan nanti akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari langkah-langkah yang telah disampaikan Mbak Isti tadi. Hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan patokan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara modal dan pendapatan itu. Penulis menggunakan pedoman dari Sugiono. Pedomannya sebagai berikut. Jika interpretasi koefisien korelasi 0,00 sampai 0,199 itu dikategorikan sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 dikategorikan rendah, 0,40 sampai 0,599 dikategorikan sedang, 0,60 sampai 0,799 dikategorikan kuat, dan yang terakhir 0,80 sampai 1,000 dikategorikan sangat kuat. Nah, sedangkan untuk pengujian hubungan apakah dua variabel itu berhubungan secara signifikan atau tidak, itu menggunakan signifikansi 0,05. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka dianggap variabel tersebut berhubungan. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05, itu dianggap dua variabel itu tidak berhubungan secara signifikan. Nah, sebenarnya signifikan itu apa? Signifikan yaitu jika dalam penelitian, signifikansi berarti kesimpulan pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, maka kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada populasi atau hanya berlaku kepada sampel saja. Nah, dari output yang kita punya, korelasi antara variabel modal dan pendapatan ini dapat dinilai sebesar 0,840. Dilihat dari sini, dari tabel pendapatan ini 0,840. Nah, tanda positif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah positif. Artinya semakin tinggi modal, maka semakin meningkatnya pendapatan. Nilai 0,840 ini menunjukkan besarnya koefisien korelasi dan dapat disimpulkan bahwa hubungan sangat kuat antara modal dan pendapatan dikategorikan sangat kuat. Ini diambil dari pedoman dari Sugiono tadi. Jika 0,80 sampai 1,000 itu masuk kategori sangat kuat. Nah, signifikansi didapat 0,002 ini artinya ada hubungan yang signifikan antara modal dan pendapatan. Kenapa kok dikatakan signifikan? Karena 0,002 ini lebih kecil dari 0,05. Karena itu kan kita mengambil dari rumus atau pedoman dari Sugiono tadi. Jika kurang dari 0,05 itu dikategorikan signifikan. Dan untuk N ini mengetahui jumlah data, dari data yang kita gunakan tadi ada 10. Nah, demikian akan dilanjutkan dengan
presentasi Mas Iqbal. Terima kasih. Selanjutnya saya Abdullah Iqbal Rohmayani. Lebih lengkapnya langkah-langkah pengujian signifikasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO artinya tidak ada hubungan antara modal dengan pendapatan pada pedagang di pasar. HA artinya ada hubungan antara modal dengan pendapatan pada pedagang di pasar. Yang kedua, menentukan signifikasi. Dari output dapat diketahui signifikasi adalah 0,002. Yang ketiga, pengambilan keputusan signifikasi lebih besar 0,05, jadi HO diterima. Signifikasi lebih kecil atau sama dengan 0,05, jadi HO ditolak. 4. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa signifikasi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak atau HO ditolak. Kesimpulannya yaitu ada hubungan yang signifikan antara modal dan pendapatan pada pedagang di pasar.